Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 161. Daging panggang, roti panggang, sayuran lada, cabai, prem asam dan rebusan dari daging sapi menjadi makanan yang lezat untuk Huo Yuhao dan teman-temannya. Di Shrek Academy, Huo Yuhao agak selektif tentang makanan yang dia makan. Sementara dia tidak pilih-pilih, dia harus mengakui bahwa keterampilan kuliner Juzi layak. Acara makan membantu mereka bertiga untuk ikatan, dan mengurangi jarak antara tiga siswa baru. Begitu, saya benar, makanan Suster Juzi memang enak. Mari kita lihat apakah Anda berani menyinggung kami di masa depan. Jika bukan karena kebaikan Suster Juzi, kami tidak akan memberikan makanan ini kepada Anda, Keke memberitahunya. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, Sister Keke, tolong jangan terus memikirkan kejadian itu hari itu. Mengapa Anda tidak membiarkan saya memasak makan malam saja, sebagai bentuk permintaan maaf kepada Anda dan Sister Juzi? Petik 2. Kamu bisa memasak, Juzi dan Keke bertanya bersamaan. Sementara wajah Juzi dipenuhi dengan rasa ingin tahu, wajah Keke penuh keraguan. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, setelah saya coba, Anda akan tahu. Ketika saya pertama kali datang ke Shrek Academy, saya bertahan hidup dengan menjual ikan bakar. Jika saya tidak melakukan itu, bagaimana mungkin seorang anak yatim seperti saya membayar biaya sekolah? Petik 2. Ketika mereka mendengar kata yatim, tatapan kedua gadis itu menjadi lembut. Perubahan emosi Juzi adalah wajar, tetapi Keke lebih baik menyembunyikannya. Namun, perubahan matanya tidak bisa lepas dari pengamatan Huo Yuhao. Mereka memang dua senior yang baik hati. Oke, kamu yang bertanggung jawab atas makan malam. Namun, untuk menjaga kesegaran mereka, saya tidak membawa banyak makanan. Ketika kami tiba di pegunungan Jingyang, kami mungkin harus puas dengan apa yang kami temukan di sana. Petik 2. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka. Ini bukan pertama kalinya Juzi dan Keke pergi ke pegunungan Jingyang. Ketika mereka terbang, Juzi memberitahu Huo Yuhao tentang beberapa dos dan larangan. Rentang gunung Jingyang menyerupai laba-laba besar. Pegunungan tengah menempati ruang yang luas, dan mereka bercabang di 8 arah yang berbeda, seperti kaki laba-laba. Cabang-cabang mengelilingi pegunungan tengah, melindunginya. Tidak banyak binatang buas di cabang, yang kaya akan sumber daya mineral. Namun, gunung-gunung di tengahnya penuh dengan binatang buas, dan banyak dari mereka yang kuat, terutama di sekitar puncak Jingyang. Petik 2. Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu, dengan kekuatan kekaisaran Sun Moon dan kemajuannya dalam teknologi alat jiwa, tidak akan sulit bagi mereka untuk memanfaatkan sumber daya dari Jingyang Peak, kan? Juzi menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan meremehkan puncak Jingyang. Di benua itu, hutan bintang besar Do dekat Akademi Shrek tidak diragukan lagi merupakan daerah berkumpul paling utama bagi makhluk buas jiwa, tetapi puncak Jingyang jelas berada dalam 5 besar dunia. Untuk memanfaatkan sumber daya di sini, orang perlu menggunakan alat jiwa jarak jauh untuk membombardir tempat ini. Meski begitu, binatang buas akan membalas dengan marah, dan akan ada banyak korban. Sementara sejumlah besar sumber daya mineral dapat ditemukan di pegunungan Jingyang, kita dari Kekaisaran Sun Moon memandang binatang buas sebagai sumber daya yang berharga juga. Karena mereka adalah sumber daya yang berharga, kita tidak dapat mengeringkan kolam untuk mencari ikan. Lagi pula, dalam hal binatang buas, Kekaisaran Sun Moon tidak bisa dibandingkan dengan 3 negara besar di benua Douluo. Rentang gunung Jingyang berisi sejumlah besar binatang buas di negara kita, dan kita lebih tertarik pada pelestarian. Karenanya, meskipun mengetahui bahwa ada banyak sumber daya mineral yang berharga, kami hanya akan mengeksploitasi yang ditemukan di cabang-cabang. Namun, kami telah menempatkan pasukan besar di dekat pegunungan Jingyang. Petik 2. Di sini, Juzi tiba-tiba berhenti. Dia menatap Huo Yuhao dan tersenyum. Aku tidak bisa memberitahumu lebih lanjut, ini adalah rahasia militer. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, saya tidak ingin tahu apa-apa tentang militer. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2. Keke berkata,
kami sudah mengatakan begitu banyak kepada Anda, tidakkah Anda harus berbagi sedikit tentang diri Anda? Anda hanya memiliki 3 cincin jiwa, jadi mengapa Anda begitu kuat? Kekuatan apa yang Anda gunakan hari itu? Petik 2. Melihat ekspresi penasaran di wajah kedua gadis itu, Huo Yuhao tersenyum dan berkata, saya adalah seorang guru jiwa berjiwa kembar. Ketika mereka mendengar 4 kata, Tuan jiwa berjiwa kembar, Juzi dan Keke tidak bisa tidak membuka mata mereka lebar-lebar. Mata Keke hampir berkilauan ketika dia berkata, wah, Tuan jiwa berjiwa ganda bukanlah mitos. Tidak heran kau begitu kuat. Petik 2. Kedua gadis itu lebih terkejut daripada yang diperkirakan Huo Yuhao. Ini membuatnya merasa sedikit aneh. Apakah tidak ada Tuan jiwa berjiwa kembar di Kekaisaran Sun Moon? Juzi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku bisa yakin. Dalam sejarah Kekaisaran Sun Moon, tidak pernah ada Tuan jiwa berjiwa kembar. Bahkan di benua Douluo, itu dianggap langka. Petik 2. Keke lebih bersemangat ketika dia berkata, katakan, apa perbedaan antara dua jiwa Anda? Apa jiwa bela diri Anda? Petik 2. Huo Yuhao terdiam. Mungkin itu karena dia, Wang Dong dan Xiao Xiao semuanya adalah penguasa jiwa berjiwa kembar, tetapi dia tidak terlalu memikirkan statusnya sebagai guru jiwa berjiwa kembar. Selanjutnya, ia tidak dilahirkan dengan jiwa kedua. Sebagai gantinya, Skydream Ichewon memberikannya padanya. Dalam beberapa tahun terakhir, terlepas dari apakah itu Skydream, Ice Empress, atau Electrolux, mereka semua diam. Kadang-kadang, ketika dia mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka akan melepaskan beberapa kekuatan tersegel untuknya. Namun, lebih dari itu, mereka tidak benar-benar berdampak besar padanya. Alih-alih, tampaknya mereka ingin dia membaik sendiri. Namun, Huo Yuhao jelas bahwa Permaisuri Es, Skydream, dan Electrolux adalah sumber utama dukungan dan perisai sejatinya. Mereka takut dia akan terlalu bergantung pada mereka, dan karenanya mereka jarang muncul. Dalam 2 tahun terakhir, mereka senang dengan kemajuannya. Jiwa bela diri utama saya adalah tipe spiritual, dan jiwa bela diri tambahan saya adalah tipe S. Saya memiliki kekuatan jiwa peringkat 40. Namun, karena saya tidak dapat menemukan binatang jiwa berjenis spiritual yang sesuai, saya belum menambahkan cincin jiwa. Petik 2. Tidak heran 3 cincin jiwamu begitu kuat. Juzi berkata dengan kaget, kamu tidak hanya memiliki 2 jiwa bela diri, tetapi kekuatan jiwamu juga berada di peringkat 40. Jiwa bela diri tipe spiritual, itu memang langka. Sekolah telah mencari seorang guru jiwa tipe spiritual, meskipun saya tidak tahu untuk apa. Petik 2. Jantung Huo Yuhao tidak berdetak. Dia menyadari bahwa itu adalah pilihan yang tepat untuk mengikuti kedua gadis ini. Mungkin Guru Xuan akan lebih berhati-hati dan mencegahnya mengetahui terlalu banyak tentang pekerjaan batin Akademi Teknik Kekaisaran Jiwa Bulan Jiwa, tetapi Juzi dan Keke jauh lebih tidak dijaga terhadapnya. Apapun yang mereka katakan tanpa berpikir akan membantu dia. Jadi, apa keterampilan jiwamu? Terutama yang mendistorsi sinar cahaya di sekitarnya yang membuatku tidak membidikmu dengan jelas, Keke bertanya dengan rasa ingin tahu. Juzi mengerutkan kening dan berkata, Keke, adalah tabu untuk bertanya kepada seorang guru jiwa tentang keterampilan jiwanya. Namun Huo Yuhao menjawab dengan acuh tak acuh, itu adalah salah satu keterampilan jiwa pelengkap saya, yang disebut interferensi spiritual. Melalui kekuatan spiritual saya menggunakannya untuk memengaruhi Anda. Siapapun yang berada dalam radius gangguan spiritual saya akan menurunkan akurasi. Hanya mereka yang kekuatan spiritualnya lebih tinggi dari milikku akan kurang terpengaruh. Petik 2. Keke menindaklanjuti dengan pertanyaan lain, jadi apa radius dari interferensi spiritual Anda? Huo Yuhao tersenyum dan tidak menjawab. Dia tidak bisa menjawabnya. Ini adalah rahasia sejatinya. Juzi menatap Keke, yang menjulurkan lidahnya dan berhenti bertanya. Jelas, dia tahu bahwa dia juga sudah berlebihan. Ketika langit barat berubah menjadi senja yang indah, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Dari jauh di atas langit, orang bisa mengatakan bahwa pegunungan Jing yang menyerupai seekor laba-laba besar, atau gurita, yang terbentang di tanah, megah dan menakjubkan. Sementara mereka berdua mengumpulkan poin untuk binatang buas, Huo Yuhao merasakan bahwa itu berbeda dari Great Stardew Forest. The Great Stardew Forest sepertinya tidak ada habisnya. Namun, di sini orang bisa merasakan aroma mentah dan menakutkan. Dalam hal kedalaman, itu tidak bisa dibandingkan dengan hutan Great Stardew. Namun, itu jelas lebih agresif.
Kita akan beristirahat di dekatnya untuk malam itu, dan besok kita akan mencoba alat jiwa. Pada saat yang sama, kami akan mencoba keberuntungan kami dan melihat apakah kami dapat menemukan binatang jiwa yang cocok untuk Anda, kata Juzi. Mereka bertiga mendarat beberapa ratus kilometer jauhnya dari kaki pegunungan Jingyan. Mereka menemukan sebidang tanah yang ditinggikan dan memasang tenda di sana. Dengan alat jiwa tipe penyimpanan mereka dapat membawa barang yang cukup untuk mereka semua. 3 orang, 3 tenda. Dibantu oleh Huo Yuhao, mereka dapat dengan cepat mengatur tenda-tenda ini. Keke memandang Huo Yuhao, yang dengan tergesa-gesa mendirikan tendanya sendiri, dan berkata sambil tersenyum, aku ingat seseorang mengatakan bahwa ini waktunya pertunjukan malam ini. Jangan mengecewakan kami. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, tentu saja, biarkan aku bersiap. Harap tunggu sementara saya melihat apakah ada bahan yang cocok di dekatnya. Semakin segar, semakin baik. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Keke dan Juzi melihat cahaya keemasan berkedip dari matanya. Saat mereka melihat sinar keemasan, jantung mereka berdetak kencang. Mereka masih bisa mengingat dengan jelas kekuatan yang dipancarkannya. Huo Yuhao melihat ke kejauhan dan perlahan berbalik. Dia memperluas bidang pandangnya. Keke bertanya pada Juzi dengan suara rendah, langit gelap, apakah dia menggunakan matanya untuk mencari makanan? Tanpa menunggu Juzi untuk membalas, sosok Huo Yuhao berkilauan. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Juzi menjawab dengan suara rendah, dia memang kuat. Sebelumnya, saya berpikir bahwa seorang guru jiwa tidak dapat dibandingkan dengan seorang insinyur jiwa dengan peringkat yang sama. Namun, melihatnya sekarang, gagasan ini tampaknya menggelikan. Bahkan sekarang, kita belum melihatnya menggunakan keterampilan jiwa yang kuat. Dengan kecakapan bela dirinya sendiri, ia mampu membuat kita tidak berdaya. Saya berani mengatakan bahwa di alam liar, dan dengan jarak yang cukup, bahkan kita berempat tidak akan menjadi lawannya. Petik 2. Keke mengangguk dan berkata, interferensi spiritualnya menargetkan kami para insinyur jiwa pada khususnya. Saya hanya berharap jari-jarinya tidak terlalu lebar. Petik 2. Juzi tertawa dan berkata, dia bukan musuh kita yang sebenarnya. Lagi pula, dia hanyalah siswa pertukaran dari Shrek Academy. Siapa tahu, mungkin kita bisa belajar sesuatu darinya. Namun, apakah kita benar-benar akan memakan makanannya? Petik 2. Keke terkikik dan berkata, bocah itu bersikeras memasak untuk kami meskipun telah mencicipi makanan Anda untuk makan siang, yang berarti bahwa ia harus relatif terampil, bukan? Jika kita tidak mencoba, bagaimana kita tahu? Siapa tahu, mungkin Anda bahkan akan menyadari tujuan Anda menemukan kekasih yang bisa memasak. Petik 2. Juzi batuk, dan wajahnya memerah. Jangan mengutarakan omong kosong. Dia tidak setua itu. Jika Anda perhatikan dengan seksama kulitnya, Anda akan melihat bahwa meskipun ukuran tubuhnya, wajahnya masih lentur dan awet muda. Rambut-rambut lembut di sisi bibirnya baru saja mulai mengeras. Dia seharusnya berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dan tentunya jauh lebih muda dari kita. Petik 2. Keke menatapnya dengan aneh dan berkata, wow, Sister Juzi, Anda memang jeli. Juzi berkata dengan tidak ramah, apa yang ada di kepalamu? Kenalilah dirimu dan kenali musuhmu, barulah kamu bisa menang. Petik 2. Saat mereka berbicara, Huo Yuhao kembali. Tangan kanannya tampaknya memegang sesuatu. Karena hari sudah gelap, mereka tidak bisa melihat apa itu. Kemudian, dia menyibukkan diri. Juzi dan Keke tidak memperhatikan binatang buas apa yang ditangkap Huo Yuhao. Ketika mereka memperhatikan, yang bisa mereka lihat hanyalah potongan daging. Setiap potongan daging telah diiris rata. Mereka seukuran telapak tangan, dan setebal 2 ibu jari. Tidak terlalu tebal, tidak terlalu kecil. Sudah waktunya untuk menyalakan api. Saat dia memikirkan api, menggigil hati Huo Yuhao. Dia tidak bisa membantu tetapi untuk melihat ke kejauhan. Kakak, di mana kamu? Saat dia memikirkan Mas Xiao Tao yang hilang, suasana hatinya memburuk. Namun, dia tidak menghentikan apa yang dia lakukan. Setelah beberapa saat, api menyala. Dia menoleh untuk melihat 2 gadis yang menatapnya dan berkata, ayo, senior, dan bersiaplah untuk pesta. Daging saya harus dimakan segera setelah siap untuk mempertahankan rasanya. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan 3 mangkuk kecil. Dia menambahkan sesuatu ke masing-masing mangkuk, yang tampak seperti saus coklat transparan. Kemudian, dia membagikan garpu kepada kedua gadis itu. Bakar dagingnya, lalu makan dengan saus. Ayo mulai.
Saat dia mengatakan itu, Huo Yuhao menggunakan garpunya untuk mengambil sepotong daging dari dahan. Pergelangan tangannya berputar, dan daging itu dimasak di atas api. Kemudian dia memutar tangannya lagi, dan daging itu mendarat di mangkuk Juzi. Di bawah cahaya dari api, wajah Juzi dan Keke merah. Mereka terlihat agak menggoda. Juzi memperhatikan tindakan Huo Yuhao. Dari tindakan terampilnya, jelas bahwa ini bukan daging panggang pertamanya. Dia melihat ke bawah dan memperhatikan bahwa daging mendesis masih agak merah muda. Itu tidak sepenuhnya matang. Makanlah selagi panas. Rasanya paling enak begini. Seperti yang dikatakan Huo Yuhao, sepotong daging kedua sudah siap. Itu jatuh ke mangkuk Keke. Juzi suka sekali makan. Ketika dia mendengar itu, dia tidak memikirkannya lebih jauh. Dengan garpu, dia mengambil sepotong daging dan dengan lembut menyaburkan sedikit saus di atasnya. Kemudian, dia meletakkannya di mulutnya. Sausnya tidak kuat, tetapi sangat harum. Dagingnya sangat halus setelah disabuni dengan saus. Setelah masuk ke mulutnya, dia mengunyahnya sebentar, dan itu meleleh dan pergi dengan lancar ke tenggorokannya. Aroma dan teksturnya yang halus hampir membuat Juzi menggigit lidahnya.